para pemirsa yang Allah muliakan, kita lanjutkan kembali pembicaraan kita berkaitan dengan tema bukan sekedar zikir. Ya, ini yang patut kita camkan, yang patut kita benar-benar perhatikan bahwa berzikir yang kita lakukan ini mestilah sesuai dengan zikirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tadi sudah membahas berkaitan dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW seperti yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab beliau ini, yaitu kitab Al-Adhkar. Al-Adhkar An-Nawawiyah. Ini kitab ini subhanallah luar biasa sekali. Imam Nawawi menjelaskan kepada kita bagaimana zikirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam mukadimah kitab, Imam Nawawi telah menyebutkan bahwa zikir-zikir yang dibaca hendaklah zikir-zikir yang sesuai dengan zikirnya Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan kesibukan kita berzikir itu adalah kesibukan berzikir yang sesuai dengan zikirnya Rasulullah. Dan kita tadi sudah sebutkan ya penegasan dari Al-Imam Nawawi setelah menyebutkan perintah berzikir dalam surah Al-Baqarah ayat 152 dan Az-Zariyat ayat 56. Beliau berkesimpulan dengan kesimpulan fa'ulima bihadza anna min afdali au afdala halil abdi hala dzikrihi rabbil alamin wa ishtighalihi bil adhkaril waridah an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin. Maka diketahuilah dengan hal tersebut bahwasanya seutama-utama keadaan seorang hamba adalah keadaan ketika dia berzikir kepada Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa taala, dan kesibukan si hamba tersebut dengan zikir-zikir yang waridah, zikir-zikir yang muncul atau yang datang an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin, sebagai penghulu segala rasul. Nah, jadi tidak cukup kita hanya membaca misalnya subhanallah, 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 subhanallah. Nah, bacaan kita subhanallah ini benar nggak seperti yang diajarkan Rasulullah? Misalnya juga kita baca alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Bacaan kita alhamdulillah sesuai nggak dengan diajarkan Rasulullah? Begitu juga dengan Allahu Akbar. Sesuai nggak dengan yang dibaca Rasulullah? Nah, itu penting sekali para pemirsa HTV Allah muliakan. Baik, saya terima dulu yang ingin interaktif dengan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya, dengan siapa? Dengan Rudi di Lampar. Ya, silakan. Begini, Ustaz. Silakan, Pak. Ini masalah. Ya. Nah, ada orang yang memang khusus berpikir datang ke sesuatu tempat. Itu biasanya dia datang ke sebuah kuburan. Khusus ya, dalam pikir itu ke sebuah kuburan yang dianggap entah terserah mereka lah, kan begitu. Ya, ya. Apakah itu memang ada anjuran, ada dan dari Rasulullah? Yang kedua, ada lagi yang memang tidak hanya berzikir, dia ada sekarang kuburan yang mungkin dikeramatkan atau terserah lah, itu bawa kain putih, ditutup kain putih kuburannya, nisannya dibalut kain putih, nah gucinan, bucinu, rahmuka. Ya, ya. Itu apa? Ada tuntunan dari Rasulullah? Mohon penjelasan. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih juga kepada Bapak tadi ya yang sudah menelpon kita. Ya, berkaitan dengan dua pertanyaan beliau ini. Yang pertama sekali tentang zikir di kuburan, ya, zikir kuburan. Nah, tentu saja kalau kita baca dari kitab-kitab madhab Syafi'i tidak diajarkan kita untuk berzikir di kuburan, ya, berzikir di kuburan. Bahkan kalau dalam Fathul Bari, ya, Syarah Sahih Al-Bukhari, tulisan salah seorang ulama besar dalam madhab Syafi'i, beliau menjelaskan di dalam kitab itu, dalam kitab Fathul Bari, bahwasanya kuburan itu bukan tempat untuk beribadah. Laisa makanan lil ibadah, bukan tempat untuk beribadah. Nah, ini dalam penjelasan beliau ya, salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i, penulis kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Nah, mungkin tentu saja ada pandangan-pandangan lain dari ulama-ulama lain berkaitan dengan zikir
di kuburan ini. Tetapi pandangan yang rajih, pandangan yang kuat adalah tidak ada anjuran untuk berzikir di kuburan. Ini pandangan yang kuat. Dan bila kita lihat dalam kitab-kitab para ulama kita dalam mazhab Syafi'i pun juga menegaskan seperti itu, ya, tidak ada. Dan dalam satu hadis Rasulullah Muhammad SAW bersabda, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal hammam. Dari Rasulullah mengecualikan kuburan itu, ya. Al-ardu kulluha masjid. Jadi bumi ini seluruhnya adalah masjid. Illa al-maqbarata wal hammam, kecuali kuburan dan kamar mandi. Jadi dalam pandangan saya ini berkaitan juga dengan pandangan ulama-ulama lain dalam mazhab Syafi'i bahwa kita tidak dianjurkan untuk berzikir di kuburan. Baik, itu yang saya pegang selama ini. Kemudian berkaitan dengan membalut kain putih, ya, di nisan kuburan, ya, kemudian menyediakan tempat air, ya, untuk dijadikan sebagai tabarruk, ya. Ini sesungguhnya hal yang seperti ini tidak diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak diajarkan oleh beliau. Maka seharusnya hal-hal seperti ini pun tidak kita lakukan, ya. Dan kalau kita lihat dari sejarah masuknya Islam ke Nusantara ini, ya, itu sebenarnya masuk Islam ke Nusantara ini pada abad ke-7, ya, yaitu abadnya Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Rasulullah itu beliau hidup 600 sekian, ya, 632 sekian, 630 sekian, beliau hidup bersama sahabat-sahabat beliau, dan masuk Islam ke Aceh ini adalah berkaitan dengan masih adanya sahabat-sahabat Rasulullah. Bahkan pandangan yang lebih tegas menyatakan bahwasanya yang masuk Islamnya ke Aceh ini atau ke Nusantara ini adalah pada masa Uthman bin Affan. Jadi pada masa sebelum ada tradisi-tradisi yang menyelisihi yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW. Tapi memang pada fase-fase berikutnya mungkin ada hal yang lain, ternyata ada hal-hal yang kemudian tidak sesuai seperti yang diajarkan Rasulullah Muhammad SAW. Maka tugas-tugas kita adalah mengembalikan masyarakat kita kepada tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang diajarkan Rasulullah itulah yang kita lakukan. Apa yang tidak diajarkan Rasulullah itu yang tidak kita lakukan, ya, sesuai dengan sejarah masuknya Islam seperti yang saya sebut tadi. Memang ada beberapa pandangan. Ada yang mengatakan bahwasanya masuk Islam ke Nusantara ini pada abad 15, ada yang mengatakan pada abad 13, ya. Ada juga yang mengatakan abad ke-7. Nah, tapi pandangan yang lebih kuat tentu adalah pandangan yang mengatakan bahwasanya masuk Islam ke Nusantara ini pada abad ke-7, yaitu abadnya Nabi dan para sahabat-sahabat beliau, ya. Kalau abad ke-13 sudah jauh, atau abad ke-15. Dan pandangan ini juga dikuatkan oleh Profesor Dr. Hamka dan juga seorang intelektual dari Malaysia, Syekh Naqib Al-Attas. Nah, beliau juga menguatkan pandangan bahwa masuk Islam ke Nusantara ini adalah pada zamannya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Islam yang dibawa oleh da'i-da'i ke Nusantara ini adalah Islam yang murni, Islam yang belum bercampur dengan tradisi-tradisi yang menyelisihi ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu yang bisa saya jawab. Baik, para pemirsa yang Allah muliakan, kita lanjutkan kembali pembicaraan kita tentang bukan sekedar zikir. Dan nanti kalau para pemirsa yang ingin interaktif kembali, silakan menghubungi kita di line telepon yang sudah tertampil di layar televisi kita. Baik, saya lanjutkan kembali. Nah, tadi kita sudah sebutkan bahwasanya zikir-zikir yang kita baca itu mestilah sesuai dengan zikirnya Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini penegasan dari Imam An-Nawawi rahimahullah, salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i rahimahullah. Dalam kitab Al-Adhkar, beliau menegaskan bahwasanya afdala halil abdi hala dzikrihi rabbil alamin wa ishtighalihi bil adhkar al-waridah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin. Kata beliau rahimahullah,
seutama-utama keadaan seorang hamba adalah ketika si hamba tersebut berzikir kepada Allah Rabbul Alamin, dan kesibukan si hamba tersebut bil adhkar al-waridah an Rasulillah, dengan zikir-zikir yang datangnya dari Rasulullah Muhammad SAW, Sayyidul Mursalin, sebagai penghulu segala Rasul. Baik, kita juga tadi sudah menyebutkan bahwa Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar ini menyebutkan berbagai fasal, berbagai bab. Apakah itu bab kecil atau bab yang besar, berkaitan dengan keutamaan kita berzikir dalam segala keadaan. Ya, kita berzikir dalam bentuk tilawah Al-Quran, kita berzikir dalam keadaan kita bersolawat dan seterusnya. Baik, saya terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, insyaAllah. Barakallahu fiik. Bapak Ustaz yang kami muliakan serta para pemirsa lainnya, dalam hal ini kita harus jelas-jelas konsekuen. Itu ikut kepada apa disabdakan Rasulullah. Ya kan? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Itu pokok itu. Jadi siapa yang melakukan amal yang tidak ada di situ perintah atau teladan dari Rasulullah, itu tertolak. Tertolak artinya itu sesuatu yang diharamkan. Mengapa? Masalah zikir di kuburan umpamanya, atau kuburan yang dirubah dengan macam-macam cara, itu adalah sebagai antisipasi untuk jangan syirik. Kemudian berzikir di kuburan itu adalah rangka orang memahami orang mati itu bisa dijadikan sarana tawasul. Ini enggak ada pada Rasulullah. Ada para sahabat Rasulullah, ada ulama-ulama as-salaf. Jadi ini kebiasaan-kebiasaan yang datang kemudian, tidak peduli Islam ini masuk ke Aceh di abad seberapa. Yang penting konsekuen ikut kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Iya. Jadi kalau kuburan bukan tempat berzikir dan ibadat, jauhkan itu. Karena apabila orang menganggap bahwa mayat di dalam kuburan, apakah dia ulama besar, ulama kecil atau siapapun, lebih-lebih orang yang dibunuh pun bisa dikeramatkan. Jadi akhirnya karena takut kepada setan di situ, orang memuja. Pujaan inilah yang menyebabkan orang jatuh syirik. Jadi sumber syirik itu bisa kuburan ulama besar, bisa juga ulama yang penjahat besar itu. Yang satu dipelopori oleh setan, yang kedua setan juga. Mengapa? Supaya orang syirik karena mau tawasulkan ulama, atau syirik karena mau muja-muja apa yang dilarang oleh Rasulullah. Jadi oleh karenanya kita al-adhkar An-Nawawiyah itu adalah pedoman yang paling baik. Siapa yang menganggap dirinya bermazhab Syafi'i, ikuti ini. Kalau tidak mengikuti ini, berarti orang itu bukan mazhab Syafi'i, tapi dia diberi nama sendirilah. Saya rasa di sinilah kemuliaan dan masa depan kita ini. Mari kita 100% ikut kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau mau ikut mazhab Syafi'i, marilah Syafi'i diajarkan oleh Imam Syafi'i sendiri. Saya rasa demikian. Kalau pun ini salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, saya juga setuju dengan yang beliau sampaikan tadi bahwa ada juga sarana-sarana syirik yang terjadi di zaman lalu, itu karena memang berlebihan terhadap orang saleh. Dan ini juga disebutkan di dalam sekian banyak kitab-kitab ulama-ulama berkaitan dengan misalnya kesyirikan yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihi salam, ya. Sesungguhnya berhala-berhala yang mereka sembah yang disembah oleh masyarakat Nabi Nuh dulu adalah nama-nama dari orang-orang saleh sebelumnya, ya. Dan kemudian setelah meninggalnya orang saleh itu, mereka pun kemudian untuk mengenang orang saleh itu, mereka kemudian menyembah orang-orang saleh itu. Nah, ini sesuatu yang keliru dan memang benar seperti yang beliau sebutkan, kita harus memperbaiki ya kondisi-kondisi yang keliru seperti ini. Begitu juga dengan orang-orang saleh dahulu di zaman jahiliyah, ya, di Arab sebelum munculnya Nabi kita Muhammad SAW. Itu juga mereka bersikap berlebihan terhadap orang-orang saleh yang sudah meninggal, ya, sehingga mereka kemudian memuja-mujanya sampai kepada menyembah orang saleh itu. Nah, ini sesuatu yang sudah diingatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, bahkan sebelum meninggal sekalipun beliau sudah mengingatkan
supaya kuburan beliau tidak disembah, ya, tidak dipuja dan seterusnya. Baik, apa yang beliau sebutkan tadi adalah masukan-masukan luar biasa bagi kita untuk menyelamatkan akidah kita dari kesyirikan. Dan kesyirikan ini memang dakwah yang paling utama untuk kita sampaikan, ya. Sebagaimana Luqman sebelum beliau menyampaikan bagaimana akhlak kita terhadap lingkungan, wala tamshi fil ardi maraha, ya, janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan sombong, ya. Ada akhlak kita terhadap ayah dan bunda kita. Sebelum akhlak-akhlak itu, beliau sampaikan terlebih dahulu kepada anaknya untuk bertauhid kepada Allah. Janganlah engkau menyekutukan Allah. Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah itulah kezaliman yang besar, kata beliau. Baik, ini yang harus mendapatkan perhatian dari kita semua. Nah, maka kita harus terus-menerus berupaya untuk mengenal ajar Rasulullah Muhammad SAW. Ya, kita jangan dibatasi oleh sekolah. Ya. Saya sudah sekolah, misalnya kita bisa andalkan sekolah kita. Saya sudah S1, saya sudah S2, sudah S3, saya sudah profesor. Tidak. Kita tidak andalkan itu semua. Yang kita andalkan adalah bagaimana amalan kita lah amalan yang terbaik sesuai dengan amalannya Rasulullah Muhammad SAW. Ya, meskipun kita sudah doktor sekalipun, kita tidak berhenti belajar. Karena di dalam Islam ini adalah belajar seumur hidup. Long life education. Bahkan ada satu ungkapan yang sangat populer disebutkan bahwasanya utulubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Memang ini bukan ucapan Rasulullah, tapi ini sangat populer disampaikan, satu ungkapan yang sangat bagus, ya. Utulubul ilma minal mahdi ilal lahdi, ya. Tuntutlah ilmu dari sejak ayunan sampai ke liang lahat. Jadi sebelum kita meninggal dunia, kita berupaya terus-menerus untuk menambah ilmu kita, ya. Jangan merasa ilmu kita sudah luar biasa. Dan ada satu pesan luar biasa juga dari Sa'id bin Jubair, ya. Beliau mengatakan, la yazalur rajulu aliman ma ta'allama. Ya, seorang itu senantiasa disebut seorang alim, seorang yang berilmu, ma ta'allama, selagi dia terus belajar. Fa idza taraka ta'alluma wa dhanna annahu qad istaghna waqtafa bima 'indahu fa huwa ajhalu ma yakun. Jika seseorang itu merasa sudah cukup ilmunya, sudah kaya dengan ilmu, waqtafa bima 'indahu, dan dia merasa cukup dengan apa yang dia miliki, yang dia punyai, fa huwa ajhalu ma yakun. Itulah orang yang paling jahil. Jadi, senantiasa kita menambah ilmu kita, dan doa yang paling sering Nabi baca setelah beliau membaca Rabbana atina fid dunya hasanah, beliau juga sering baca Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan ilmu untukku. Nah, makin hari makin sesuai amalan kita dengan amalannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita harapkan. Baik, para musafir yang Allah muliakan, kita lanjutkan kembali pembicaraan kita tentang tema ini, bukan sekedar zikir. Dan Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar ini juga menyebutkan bahwa dalam saat kita berzikir ini, bacaan-bacaan kita baca ini sesuai dengan keadaan masing-masing juga, ya. Ada zikir yang di sini beliau sebutkan adzkarun nikah wa ma yata'allaqu bihi. Zikir-zikir pada saat pernikahan dan apa-apa yang berkaitan dengan itu. Kemudian al-adzkar al-mutafarriqah, zikir yang bermacam-macam, ya. Jenis-jenisnya juga beliau disebutkan di sini, macam-macam tersebut. Jadi luar biasa kitab ini, ya. Kitab Al-Adhkar tulisan Al-Imam Nawawi ini, subhanallah, luar biasa sekali untuk mengenalkan kita kepada zikirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya akan bacakan muqaddimah dari beliau kembali, ya. Jadi setelah beliau sebutkan tadi teks tadi, beliau lanjutkan dengan ungkapan beliau rahimahullahu taala, wa qad sannafa al-ulama'u radhiyallahu anhum fi 'amal al-yawmi wal-lailati wad-da'awat wal-adhkar kutuban kathiratan ma'lumatan 'inda al-'arifina walakinnaha mutawwalatun bil asanid wat-takrir fadha'afat 'anha himam at-talibin faqasadtu tashila dhalika 'ala ar-raghibin فشرعت في جمع هذا الكتاب مختصرا مقاصد ما ذكرته تقريبا للمعتنين. Baik, para pemirsa TV yang Allah muliakan, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.